Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asta Fitriani dengan NIM 192121050. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat serta bentuk pengimplementasian hukum terhadap suatu kasus dalam pernikahan. Mengapa hukum dan masyarakat saling berkaitan? Alasannya dikarenakan hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, disitulah ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Lantas, seperti apa implementasi hukum terhadap perkawinan? Dalam kesempatan kali ini, saya mengambil contoh mengenai pencatatan perkawinan, di mana pencatatan perkawinan ini adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatatan perkawinan atau PPN dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini, maka menimbulkan suatu manfaat serta akibat hukum. Saya akan membahas satu demi satu mengenai manfaat pencatatan perkawinan ini. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Ketiga, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, serta manfaat. Yang keempat, terjaminnya keamanannya. Selanjutnya, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan. Ini menimbulkan yang pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Kedua, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Ketiga, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Untuk selanjutnya, mengenai dasar hukum pencatatan perkawinan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 yang berisi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, pasal 1 ayat 1 yang berisi nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Dasar hukum yang ketiga, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola perilaku masyarakat serta bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya atau sesuai dengan harapan seluruh anggota masyarakat maupun negara, maka harus ada kepatuhan kepada kaidah hukum. Misalnya dalam kita melakukan pencatatan perkawinan, kita harus patuh terhadap aturan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor urusan agama. Pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di kantor catatan sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.